Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahman Hadi, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga 2018. Sekarang saya akan mewawancarai salah satu anggota keluarga, yaitu Ibu. Sebelumnya Ibu tenaga apa? Tenaga pendidik. Iya, Dari kapan? dari tahun tahun 1999. 1999. Itu pertama kali ngajar ngajar apa tuh? Ngajar banyak, bahasa Inggris iya, matematika iya, SBK iya, bahasa Indonesia iya. Itu guru SD apa SMP, SMA? Waktu itu SMP, Oh, SMP. Di mana itu? di SMP 8. SMP 8 Bekasi. Iya. Terus pertama kali banget ngajar. Enggak juga sih. Kapan itu pertama kali? Pertama kali banget belajar mengajar itu kapan? Oh, itu mah waktu kuliah, waktu PPL. Waktu PPL. Itu tahun Aduh, udah lupa tahunnya, kira-kira tahun 95-an kali. 95. Itu apa, SMP, SMA, SD? SMP. Oh, SMP. Di waktu itu di Kelapa Gading. Oh, di Kelapa Gading. Terus pertama kali ngajar itu ada hambatan apa? Apa ada apa? Hambatannya. Iya, hambatannya apa? Ya mungkin kita bagaimana caranya berinteraksi dengan anak aja. Itu hambatan pertama, karena kita baru pertama, jadi belum bisa menguasai kelas itu dengan baik. Terus bedanya cara mengajar SD, SMP, SMA itu gimana, Bu? Kalau SD ibu juga pernah mengajar. Kalau SD kan bahasa Inggris itu hanya karena kebetulan ibu prodinya bahasa Inggris, jadi mengajarnya bahasa Inggris. Waktu SD itu mulok. Kalau di SD itu hanya muatan lokal bahasa Inggrisnya, jadi hanya 2 jam mata pelajaran. Itu ngajarin Jadi, yang dasar-dasarnya. Iya, hanya mengajarkan dasar-dasarnya. Kalau dengan anak SD mah enak ya. Masih ya namanya masih kecil-kecil, masih mudah diarahkan. Kalau SMP sudah agak besar, jadi ya mereka dibanding anak SD sudah pastilah ada bedanya, karena anak SMP sudah mulai ada yang kan sudah remaja, sudah ada yang jatuh cinta, jadi di dalam kelas ya suka ada yang melirik-lirik temannya juga sambil belajar, jadi kadang-kadang kurang fokus. Terus kan Ibu udah dari tahun 90-an nih ngajar. Iya. Itu pasti kurikulum makin lama makin berganti kan, terus berganti. Nah, itu menurut Ibu paling bagus tuh kurikulum tahun berapa? Sebenarnya semua kurikulum itu sama, nggak ada yang paling bagus, cuman hanya mungkin itu pengembangan saja. Kalau kurikulum 13 ya, kalau dulu kan kita senternya teacher center, kalau sekarang kan dianjurkan yaitu student center. Kemudian anak yang kalau dulu guru yang memberikan informasi semua, kalau sekarang kita juga belajarnya dari ya bisa dari anak gitu, anak yang mereka ada namanya tutor sebaya, ada yang namanya mereka mendapatkan informasi kan bisa saja dari internet, dari dari buku, dari media sosial. Jadi tidak semua informasi itu guru yang memberikan, jadi dari siswa pun bisa. Soalnya kadang juga guru
telat update juga, maksudnya kurang informasi juga Iya. sama anak-anaknya, jadi kadang-kadang anak-anaknya yang lebih tahu daripada guru. Iya, itu Jadi sekarang. sama-sama belajar juga, Nah, jadi guru sama muridnya juga. Kadang-kadang ya juga kadang-kadang murid juga lebih pinter daripada guru, maksudnya lebih mungkin update ya, lebih update duluan Iya. daripada gurunya. tapi tetap ada bimbingan dari guru Nah, juga. tapi bimbingan dari guru itu tetap dibutuhkan gitu, supaya anak juga tidak menerapkan ilmunya itu untuk hal yang tidak tepat. Guru mengarahkannya. Terus perbedaannya murid zaman dulu sama zaman sekarang tuh apa? Kan kalau sekarang kan zaman modern banget nih, udah zaman teknologi. Bedanya dulu sama sekarang tuh apa? Ya kalau zaman sekarang kan murid guru tidak bisa menegur murid. Kalau dulu bisa menegurnya dengan memberikan hukuman, mungkin bisa hukuman fisik. Tapi kalau sekarang kan tidak bisa. Kalau dulu bisa. Kalau dulu tidak ada orang tua yang marah ketika anaknya bersalah, anaknya dihukum dengan hukuman fisik itu juga diberikan sesuai dengan kapasitasnya, dan itu juga diberikan apabila dengan omongan sudah tidak bisa, ya kita memakai cara lain, yaitu mungkin kita menghukum dengan cara hukuman fisik. Tetapi kalau sekarang kan tidak bisa, sedikit saja guru hanya megang kupingnya, anak-anak sudah berteriak, oh kuping saya dijewer, padahal baru dipegang. Terus ngadu ke orang tua langsung ke KPAI, langsung ke laporin ke polisi atau kemana ya. Jadi ya beda lah dari dulu. Coba kalau misalnya dulu anak yang salah terus anak ngadu ke orang tua, yang ada malah ditambahin sama orang tua. Iya, kalau dulu seperti itu, anak ngadu kepada orang tua malah nambahin, ngapain gitu. Guru juga akan memberi hukuman apabila anak itu juga ada salahnya. Tidak mungkin guru memberi hukuman dengan tidak ada konsekuensinya gitu. Tidak ada, mungkin anak nggak bersalah masa dihukum sih. Nah gitu. Kalau orang tua dulu berpikirnya seperti itu. Kalau orang tua sekarang kan beda. Soalnya orang tua sekarang tuh lebih, orang tuanya masih muda-muda lah. Masih muda-muda, mereka ya mungkin dengan persepsi yang salah juga kali. Kalau hukum fisik itu namanya katanya itu melanggar hak asasi manusia, melanggar HAM. Padahal tidak juga maksudnya seperti itu. Itu kan ada punishment, itu kan beda. Itu namanya kan hukuman. Ada anak yang cukup dengan apabila dia bersalah cukup hanya dengan diomongin, diberitahu, dinasehati, dia akan berubah. Tetapi ada anak yang tidak seperti itu. Ketika dia bersalah, tidak mempan dengan hanya diberitahu, tetapi harus ada hukuman fisiknya. Itu yang akan membuat mereka berpikir kembali. Tapi sejauh ini ya tidak banyak lah yang seperti itu, anak yang tidak bisa dibilangin seperti itu. Itu kalau memberi hukuman fisik itu udah pilihan terakhir. Itu kalau udah benar-benar nggak bisa diatur banget. Kalau benar-benar sudah tidak bisa dia. Terus ini kan dari dulu ibu udah jadi guru, ibu jadi guru udah lama nih. Terus tiap tahun juga menteri ganti-ganti nih. Menurut ibu yang paling bagus tuh menteri yang mana sih? Ya, yang lebih lebih menteri pendidikannya. Ya, menteri pendidikan. Kayaknya semua menteri sih ya, kalau untuk pendidikan ya sama-sama aja sih kayaknya, tidak ada yang lebih baik daripada yang lainnya, mungkin karena tiap manusia itu beda-beda. Jadi mungkin kebijakan pada saat mereka menjabat itu kebijakannya beda-beda. Jadi
ya. Yang menurut Ibu paling mendingan tuh kebijakannya tuh yang mana? Ya karena menteri itu kan dia di pusat, jadi dia tidak hanya berpikir untuk satu golongan, dia berpikir untuk semua golongan dan tidak hanya berpusat pada satu titik, yaitu misalnya DKI dia karena berada di DKI dia berpikir untuk DKI, tidak, karena menteri itu dia berpikir untuk seluruh wilayah Indonesia. Jadi berpikirnya itu secara global, jadi bukan untuk satu golongan gitu. Terus nih, kan Menteri Pendidikan sekarang Nadiem Makarim tuh menteri yang masih baru kan? Iya, milenial. Menteri milenial, masih muda. Masih muda. Tanggapan Ibu, menurut Ibu tentang Nadiem Makarim itu gimana? Ya Pak Nadiem sih juga bagus itu, karena berasal dari pemuda yang masih mempunyai semangat tinggi untuk memajukan Indonesia. Ya caranya kan beda-beda. Kalau Pak Nadiem kan sekarang fokusnya itu ya karena kita sekarang hidup di zaman milenial, jadi belajarnya pun ya bisa dikatakan karena sekarang udah canggih, jadi bisa belajar itu hanya dari kita dengan menggunakan internet, dari handphone, dari laptop, dari ya komputer. Tapi sebenarnya sebaiknya pengajaran itu juga ada tatap muka langsung dengan anak, karena akan beda, taste-nya akan beda apabila kita hanya menonton dengan kita bertatap muka langsung. Soalnya kalau tatap muka tuh kayak ada apa ya? Kayak lebih ada feel-nya itu antara guru dan murid dibanding dengan kalau kita online karena ya belum tentu, karena daya tangkap tiap siswa itu juga beda, dan juga harus dibantu oleh orang yang lebih dewasa ya, karena orang lebih dewasa pun belum tentu pengertiannya akan sama terhadap apa yang dibaca, apalagi anak-anak. Jadi tatap muka itu kalau Ibu rasa itu lebih baik juga, lebih penting juga sama pentingnya dengan membaca yang melalui internet atau media-media lainnya. Terus nih Bu, kan ujian nasional kan dihapus nih. Menurut Ibu itu gimana Bu, ujian nasional dihapus? Apakah ada kekurangan atau ada kelebihannya juga? Gimana? Setiap kebijakan itu mungkin ada plus minusnya. Kalau ada UN itu kan secara nasional. Anak-anak diujikan secara nasional itu di ending level, di ending tingkatnya. Misalkan SMP mereka menjalani di kelas 9, SMA di kelas 12, dan SD di kelas 6. Jadi ada spirit untuk meningkatkan diri. Kalau ada yang namanya ujian, itu pasti orang akan berusaha menyiapkan diri bagaimana dia lolos dari ujian itu atau lulus dari ujian. Jadi mereka akan mempersiapkan diri dengan baik, karena dengan ujian UN tersebut anak-anak dengan nilai yang mereka dapatkan, mereka akan maju ke level selanjutnya, dan itu yang dibuat acuan untuk bisa maju ke level selanjutnya dengan nilai yang mereka dapatkan dari UN tersebut. Tapi sekarang belum tahun depan. Jadi kita lihat dari tahun depan, mungkin setelah dilalui baru kita bisa menilai apakah ini lebih baik daripada yang sebelumnya atau tidak, atau mungkin ada revisi lagi nantinya.
mungkin kebijakan baru. Iya, karena kebijakan itu kan tidak hanya satu kali kebijakan, hanya 1 tahun ini terus kita bisa memberi penilaian untuk keseluruhan, kan tidak, karena pasti sudah melalui mungkin bertahap-tahap ya, namanya ujian itu namanya itu kan termasuk kebijakan juga ya, UN ya, atau aturan itu UN atau AKM nantinya. Jadi harus kita lalui dulu, dan mungkin melewati berapa tahun baru kita bisa membandingkannya. Yang terakhir ini Bu, Ya. Tentang daring, Daring. online. Berarti Ibu, belajar online itu efektif gak sih buat anak-anak zaman sekarang? Ya, seperti yang Ibu katakan tadi ya, efektif atau tidaknya itu tergantung ya bagi orangnya. Tapi seperti yang disampaikan tadi, mengajar itu lebih baik tatap muka daripada hanya daring. Itu kan daring itu boleh dikombinasi, boleh ya, kombinasi antara daring dengan nantinya dengan tatap muka. Boleh daring, boleh tatap muka. Tapi kalau hanya daring saja, kalau menurut Ibu itu tidak akan tercapai apa yang kita inginkan. Karena itu tadi, pengertian orang terhadap apa yang dilihat atau apa yang dibaca itu tidak sama. Ya, dan orang juga ya itu kan tadi harus bantuan dengan orang, harus dibantu dengan orang dewasa ya, seperti anak SD kan harus dibantu ibunya atau kakaknya atau ayahnya gitu. Tapi ya bagaimana kalau orang tuanya sendiri tidak mengerti apa yang dipelajari anak, bagaimana mereka mengajarkan ya? Kalau di sekolah dengan tatap muka dengan guru, pasti mereka di situ mereka apabila tidak mengerti, mereka akan bertanya langsung ke sumbernya. Nah, jadi daring juga baik untuk hal-hal untuk kesempatan tertentu, untuk hal-hal yang tertentu gitu. Tidak semuanya juga daring itu lebih baik daripada tatap muka. Kalau menurut Fadel sih ya, kenapa daring itu nggak efektif, lebih efektif tatap muka? Soalnya belum tentu juga kita ini bisa ngerti apa yang dijelasin dosen. Soalnya kan kadang-kadang kasihan yang sinyalnya yang di pedalaman gitu, kadang-kadang nggak dapet sinyal. Terus juga kadang-kadang ada yang gagap teknologi juga, terus juga kadang-kadang ya banyak deh permasalahannya. Terus juga apa yang diterangin tuh belum tentu masuk ke ini. Nah, itu tadi kata Ibu, pengertian orang, tiap orang itu berbeda. Jadi tidak semua orang bisa mengerti apa yang dilihat atau apa yang dibaca. Ya, ada orang yang gaya belajarnya itu dengan dia memperhatikan gurunya langsung di dalam kelas, itu mereka akan mengerti. Tapi dengan membaca saja dia tidak mengerti, atau dengan mendengar saja dia tidak mengerti. Ada yang gabungan mendengar dengan membaca, dengan sekaligus ada keterangan dari gurunya. Nah, itu menurut Ibu. Jadi daring itu juga kalau kendalanya, kalau di sekolah Ibu tuh ya, kendalanya itu kalau dari orang tua yang sudah dengar, kendalanya itu ya mereka tidak mempunyai biaya yang cukup untuk membeli kuota
ya biaya yang cukup dulu untuk membeli kuota. Kemudian device itu kan alatnya, seperti handphonenya. Tidak semua orang itu mempunyai handphone yang canggih, tidak semua orang mempunyai laptop, tidak semua orang mempunyai komputernya, tidak semua orang mempunyai MacBook, ya. Jadi itu kendalanya. Kemudian tidak semua orang tua mengerti yang tadi itu. Misalkan matematika, belum tentu orang tua mengerti matematika, sementara anak juga bingung apa nih persamaan garis lurus. Orang tua tidak mengerti, nggak bisa ditanyain langsung sama anak. Nah, kemudian kalau bahasa Inggris juga kendalanya nggak semua juga orang mempunyai kamus. Ya, kalau di sekolah ibu tidak semua anak yang memiliki kamus. Tidak semua juga bisa HP-nya itu bisa download kamus. Ya, karena mereka dengan keterbatasan biaya, jadi mereka tidak bisa tidak bisa membeli handphone yang mungkin daya tampungnya itu lebih banyak, ya gitu. Seperti sekarang kan ada yang itunya apa, yang berapa giga, yang berapa mega gitu ya. Ya kadang orang di sana asal bisa HP itu hanya untuk bisa berhubungan satu dengan yang lain saja, tidak perlu yang canggih-canggih. Dan juga tidak semua anak, misalkan anaknya 3 nih, tidak semua anak mempunyai HP. Misalnya cuman HP. Nah, mungkin juga tidak satu anak. Mungkin hanya nggak ada sama sekali. Yang murid ibu ada yang belajarnya ke tetangga, pinjam tetangga. Ada yang belajar ke temannya. Ya, karena HP-nya hanya ya, ada yang tidak ada dan ada yang hanya satu HP-nya. Jadi dipakai gantian. Yang punya HP misalkan bapaknya, jadi anaknya 3. Ya, anaknya 3 kan semua daring semua, SD, TK, dari TK pun daring, ya, TK, SD, SMP. Nah, sehingga yang SMP jadinya kebagian belakangan, misalkan memberikan tugasnya, ya, sehingga ibu juga tidak, kalau memberikan tugas tidak berbatas waktu, dengan memikirkan keadaan orang tua juga, dengan memikirkan keadaan muridnya. Mungkin saja ya device-nya hanya 1, ya gantian bertiga, jadi tidak bisa sekaligus langsung darinya semua. Yang lebih ininya lagi kalau misalnya 3-3 bentrok tuh. Nah itu dia pas juga. Ujian kasihan, akhirnya sekolah ibu juga memberi fasilitas, ya ada susulan. Kemudian anak ya terpaksa ya anak juga datang ke sekolah, tapi dengan waktunya diatur waktunya supaya jangan bertemu dengan teman yang lain, dengan banyak ketemu dengan yang lainnya, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya, protokol COVID ya, karena sekarang kan COVID gitu ya, jadi dengan protokol COVID-nya, jadi anak ujian ya, dengan menggunakan laptop guru disediakan di sekolah, atau kalau sekolah mereka boleh menggunakan, kita meminjamkan, guru meminjamkan HP-nya ke siswa ya, tapi ya tetap di sekolah mengerjakannya. Jadi kita cari cara bagaimana supaya anak bisa ujian. Oke. Terus udah segitu aja, soalnya maksimalnya 25 menit. Ntar takutnya kelebihan. 25. Iya, soalnya gede banget. 25 menit. Iya. Ya udah, sekian wawancara dari ibu saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.